Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Angel Elga sebagai terlapor dan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa memasuki babak menegangkan. Dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang, tim jaksa penuntut umum menuntut Vicky 8 bulan penjara. Vicky yang ditemani Kalina Oktarani istrinya tiba-tiba saja menangis saat keluar dari ruang sidang. Mama, kasihan anak-anaknya Vicky ini. Mengapa sang gladiator cinta bersikap melankolis di depan awak media? Benarkah Vicky terpukul atas tuntutan itu atau cuma drama untuk meraih simpati pemirsa? Ya apa ya? Ya semua harus dijalankan, udah nggak ada pilihan apapun. Ya harus dijalankan, semua udah nggak ada pilihan apapun. Tapi ya semua pasti kuasa hukum aku udah akan melakukan upaya dengan baik. Doa-doa juga yang sangat luar biasa pastinya dari ibu aku, dari istri aku, dari anak-anak aku semuanya. Yang aku juga nggak tahu tiba-tiba mereka datang hari ini ke sini yang aku juga nggak tahu di sana. Kalau jaksa meyakini dengan menuntut itu, jaksa meyakini bahwa apa dakwaan daripada jaksa penuntut di pengadilan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti itu terpenuhi dakwaan itu, yaitu dugaan tindak pidana yang diterapkan pasal 310, 311 KUHP dan Undang-Undang ITE. Itu yang didakwakan dulu. Pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa tadi sudah kita dengarkan bahwa tuntutan itu untuk klien kami adalah 8 bulan. Tapi pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum melakukan pembuktian terbalik dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Karena kami sebagai kuasa hukum meyakini penuh bahwa klien kami tidak bersalah. Maka hal ini yang perlu kami buktikan dengan hal-hal yang sudah kami lakukan pada persidangan sebelumnya. Dan itu adalah hak jaksa untuk menuntut sesuai dengan pertimbangannya gitu loh. Dan kita juga nanti akan diberikan hak dengan pembelaan. Jadi kita memang ya harus berusaha untuk menunjukkan bahwa kita berdiri di atas yang benar. Ya, seperti diketahui, kasus hukum Vicky dan Angel sudah berlangsung lama, tepatnya sejak Vicky menggerebek Angel bersama Vicky Alman 19 November 2018 silam. Saat itu, Vicky datang bersama 2 tim infotainment, sehingga kubu Angel menuding Vicky sudah merencanakan penggerebekan. Pada sidang sebelumnya, di mana pihak Vicky menghadirkan saksi ahli dari pakar pers, Vicky sempat merasa di atas angin, karena pakar pers seolah berpihak padanya. Tapi rupanya, jaksa penuntut umum punya pertimbangan lain berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan pihak Angel. Lantas, seperti apa tanggapan Kalina saat mengetahui Vicky suaminya terancam 8 bulan penjara? Aku percaya langsung sama aku gak salah, bro. Yuk, udah yuk. Oke. Yuk masuk. Sabar, juga buat Vicky dan keluarga, doakan yang terbaik. Mereka selalu membentuk opini bahwa ini loh klien saya tidak bersalah, ini loh klien saya begini, ini loh pihak aparat sudah menghentikan, ini mereka hembuskan ini supaya apa? Ini ingin mempengaruhi proses terdakwanya ini yang masih lagi perjalanan persidangan. Ya, sama seperti Kalina, sang ibunda Emma Fauziah pun menganggap kiamat bagi dirinya karena anak laki-laki kebanggaannya yang selama ini jadi tulang punggung keluarga terancam menjadi pesakitan. Lantas, apa yang membuat putranya diperlakukan tidak adil? Kalau mama sih nggak penting banget ini anak-anaknya. Kasihan. Saya kenapa memilih unsur ini yang lebih berat? Karena buat saya, buat apa kalau ada diamond, saya memilih perak. Saya lebih memilih diamond karena saya harus memberikan efek jerah buat semua orang yang masuk ke dalam rumah saya. Itu kan rumah milik saya. Saya beli sebelum ada mereka dan mereka numpang di dalam rumah saya. Lalu mereka dobrak saya, mereka jebak saya, mereka fitnah saya. Kan harus ada pertanggungjawaban hukum di sini. Jadi itulah saya katakan bahwa kita itu dalam bertindak itu seperti ada istilah kan, kita berbuat apa, kita akan menikmati tersebut. Makanya kita dalam bersikap harus berhati-hati, menjaga sikap, menjaga kalimat, tutur kata, agar tidak sampai orang lain tercederai hak hukumnya.
Sementara dari pihak penggugat, kuasa hukum Angel Lelga, Rudi Kabunang, merasa lega dengan putusan jaksa penuntut umum. Rudi mengapresiasi kinerja dari majelis hakim yang sudah mengeluarkan putusan. Ini sih bukan merasa hal ini bukan kita bilang puas atau tidak puas, tetapi dalam ini negara sudah mewakili klien kami dalam menjaga hak-hak hukum dari klien kami. Dan sampai sejauh ini kami apresiasi lah. Ya kalau Angel pasti, oh ya terima kasih. Kalau memang sudah berjalan begitu, ya kita menghormati kan begitu. Dituntut 8 bulan penjara, Vicky sudah siap untuk mengajukan pledoi. Namun, jika pledoi yang diajukan oleh Vicky tidak benar, benarkah Vicky bisa terancam hukuman penjara yang lebih lama? Ke depan next tadi sudah kita dengarkan bersama pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 kita akan mengajukan pledoi atau pembelaan. Mungkin minggu depan itu atau 2 minggu ke depan adalah pledoi ya, pembelaan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa putusan hakim dalam suatu perkara tidak mutlak mengikuti daripada tuntutan jaksa itu sendiri. Hakim mempunyai penilaian sendiri dan bebas untuk memutus berapa saja. Yang kita ketahui bahwa perkara ini, dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan ini, itu ancamannya 4 tahun. Ya yakinlah kita harus berdiri di atas kebenaran. Karena ya saya berkeyakinan Muslim tidak pernah ada dibenarkan seorang wanita yang masih terikat hubungan sah suami istri membawa pria lain di jam yang tidak wajar, jam 2 pagi, di dalam kamar milik pribadi. Itu adalah sebuah hal kebenaran gitu loh. Dan semoga perkara ini sekali lagi tidak menjadi sebuah ajang percontohan buat semua siapapun khususnya di Indonesia ini. Sebenarnya sudah hampir 1 tahun nih saya menunggu keadilan harga diri saya sebagai seorang ibu perempuan dan juga perempuan muslim. Apalagi kita dengar setiap kali Prasetyo dan keluarga kalau berbicara membawa soal hijab saya. Yang dia ingin jatuhkan kan adalah harga diri saya sebagai perempuan dan perempuan muslim. Yang bikin saya sakit hati adalah dia menodai hijab saya gitu kan. Dan dia membuat rekayasa seolah-olah saya ini sudah seburuk-buruknya, bukan di mata mereka, tapi di mata masyarakat gitu. Dia bikin saya seburuk-buruk rupanya gitu. Tapi kan sudah saya ceritakan lagi kemarin bahwa kronologinya itu ada gitu. Dan kenapa dia lakukan itu juga ada sebabnya. Kenapa juga saya minta dia untuk menggugat saya dalam pengadilan untuk bercerai, itu juga semuanya ada maksudnya gitu. Udah nggak mau komentar banyak-banyak, biarin aja ntar. Insya Allah nanti juga ada jawabannya yang terbaik. Di tempat berbeda, pendakwah Abdullah Gimnastiar atau yang biasa disebut A.A. Gim kembali menggugat cerai Ninih Mutmainah atau yang biasa dipanggil Teh Ninih. Gugatan ini merupakan gugatan yang kedua kalinya di tahun 2021. Mengingat A.A. Gim pernah mencabut gugatan cerainya pada Maret lalu. Sebelumnya A.A. Gim juga pernah menceraikan Teh Ninih 2011 tapi sempat rujuk. Apa yang membuat A.A. Gim terkesan plin-plan dalam menentukan nasib rumah tangganya hingga 3 kali menggugat cerai? A.A. Gim ini memang kembali mendaftar permohonan perceraiannya pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Yang sebelumnya dicabut sebelum puasa itu. Yang untuk ini yang kedua kalinya deh. Yang kedua kalinya? Ya, yang kemarin itu belum kepada materi pemeriksaan, ya boleh saja sih. Dan kami pun tidak tahu kemarin motivasi pencabutan itu karena apa, kita tidak tahu. Apa karena rukun lagi atau karena sesuatu dan lain hal, kami tidak tahu. Ya kemarin kan pencabutannya karena belum memberikan jawaban atau tanggapan dan juga belum dimediasi ya istilahnya dicabut secara sepihak. Ya. Kalau pengadilan nggak masalah, silakan aja. Ini kan cerai talak istilahnya. Jadi kalau cerai talak itu adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Kalau oleh istri gugat cerai namanya. Menurut pihak Pengadilan Agama Bandung, sidang perdana sendiri digelar pada hari ini dengan agenda mediasi antara kedua belah pihak. Namun hingga saat ini sendiri, pihak kuasa hukum penggugat baru mendaftarkan sidangnya pada hari ini. Sidang pertama sebetulnya sudah dijadwalkan tanggal 22 Juni. Cuma karena kemarin ada COVID ya, jadi di WFH-kan lah semua hakim dan panitera pengganti, sehingga persidangan tanggal 22 itu tidak jadi lah gitu. Kemudian dialihkan hari ini seharusnya. Tapi tadi saya cek di
ketua majelis saya tanyakan bahwa para pihaknya belum ada yang daftar untuk sidang. Padahal jadwalnya sudah hari ini. Ya, sidang tuntutan perceraian AA Gim dan Teh Nini digelar secara tertutup di Pengadilan Agama Bandung. Dan rencananya, sidang akan digelar lagi pada Selasa depan dengan agenda menghadirkan tergugat dan penggugat.